Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nufajra dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1805398. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pertemuan ke-11 tentang administrasi ketatausahaan sekolah di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi tata usaha sekolah. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki arti. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata, tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Menurut Delianji, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Adapun pola pembuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi A. Menghimpun segala keterangan yang diperlukan. B. Mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audiovisual secara manual ataupun elektronik. Yang C. Mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang D. Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak mungkin jumlah yang diperlukan. Yang E. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Yang F. Menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Materi yang selanjutnya yaitu proses administrasi tata usaha. 1. Pengelolaan surat. Pengelolaan surat terdiri dari beberapa, yaitu A. Jenis surat. Dibedakan atas 14 jenis, di mana ada surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, dan surat lain-lainnya. B. Sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat, yaitu kilat, segera, dan biasa. C. Pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. D. Kode surat. Kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. Yang E. Pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah atas nama atau AN. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada penjabat setingkat di bawahnya dan lain-lainnya. Yang F. Cap jabatan dan cap dinas jabatan, yang merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh penjabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap penjabat. Yang terakhir, prosedur pengurusan surat, penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, pengolah surat, dan pengelolaan arsip. Setelah pengelolaan surat, ada arsip. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut.
Ada beberapa kegiatan pengelolaan arsip, diantaranya yaitu A. Azas penataan, azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi yaitu yang dipusatkan pada satu unit, sedangkan desentralisasi adalah penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan pada lembaga, pada unit-unit yang ada dalam organisasi. Gabungan. Gabungan adalah perpaduan antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang B. Sistem penataan arsip. Ada beberapa kategori yang dikelompokkan oleh administrasi. 1. Penataan arsip berdasarkan masalah yang sejenis dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. 2. Berdasarkan abjad, kategori berdasarkan judul yang sama. 3. Berdasarkan tanggal masuk dan tanggal keluar. Yang keempat, berdasarkan nomor. Yang kelima, berdasarkan wilayah dari mana surat itu berasal. Tujuan hal ini adalah membuat kita lebih mudah dan sederhana dalam menemukan suatu surat yang telah disimpan, sehingga tidak perlu memerlukan waktu yang lama dalam pencarian surat yang dibutuhkan. Materi yang selanjutnya yaitu prosedur. 1. Meneliti arsip dan kearsipan. Harus ditata, dilihat, dianalisis arsip yang harus disimpan. Arsip yang bersifat sejarah atau jangka panjang harus disimpan. Yang kedua, pengelompokan. Dikelompokkan sesuai ringkas kebutuhan, diteliti sesuai lampiran, klarifikasi arsip, kemudian mengindeks arsip, menyusun berdasarkan sistem pengelola yang sudah ditetapkan. Pengambil kebijakan harus memperhatikan diantaranya yaitu 1. Pedoman letak. Kantor adalah tempat penyelenggaraan pekerjaan, tata usaha yang di dalamnya terdapat banyak. Yang kedua, azas tata ruang kantor terkait dengan ritme pekerjaan yang efektivitas, di mana 1. Azas jarak memungkinkan suatu pekerjaan kantor menempuh jarak terpendek sehingga energi proses menjadi lebih cepat, menghubungkan dua titik. Yang kedua, azas segenap ruangan. Secara keseluruhan mempergunakan semaksimal mungkin keseluruhan ruangan yang ada sehingga tidak ada ruangan yang mubazir. Yang ketiga, azas perubahan suasana tempat kerja karena suasana yang monoton dapat menurunkan motivasi. Perubahan yang dibuat secara berskala akan membuat suasana berbeda yang akan memberikan dampak positif. Materi yang terakhir yaitu lingkungan fisik sangat mempengaruhi, mulai memperhatikan terhadap lingkungan fisik di kantor, keamanan, dan kenyamanan. Nah, apakah dosen atau guru mempunyai peran? Tanda tanya. Dosen dan guru sangat mempunyai peran dalam ketatausahaan karena mereka merupakan ujung tombak. Paling tidak, pendidik memberikan saran atau masukan, kemudian didengarkan masukan tersebut karena mereka lebih banyak bekerja dalam ruangan. Mereka yang lebih banyak memanfaatkan waktu posisi atau keadaan mereka selama melakukan proses pembelajaran dalam satu hari menjadi lebih banyak di sekolah atau di perguruan tinggi. Pendidik bertugas menyelidiki berbagai buku sumber sebagai bahan pembelajaran, penerima, penyortir, dan arsip. Nah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.